Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Arif Setiawan. Kali ini kita akan belajar mengenai dasar akuntansi pertemuan 1. Ya, untuk mahasiswa baru semester 1, saya ucapkan selamat bergabung di Prodi SI. Karena ini masih suasana pandemi, maka kita tidak bisa bertatap muka atau kuliah di kelas, maka saya menyampaikan materi melalui video saja. Ya. Dasar akuntansi di sini tujuan yang pertama menguraikan karakteristik sebuah perusahaan, yang kedua menguraikan peran akuntansi dalam perusahaan. Yang ketiga, menguraikan pentingnya etika bisnis dan prinsip-prinsip dasar perilaku yang etis. Yang keempat, menguraikan profesi akuntansi. Yang kelima, mengikhtisarkan perkembangan prinsip-prinsip akuntansi dan mengaitkannya dengan praktek akuntansi. Yang keenam, membuat persamaan akuntansi dan menjelaskan setiap unsur dalam persamaan tersebut. Yang pertama, jenis-jenis perusahaan. Di sini perusahaan manufaktur. Dicontohkan ya, di sini ada perusahaan Honda, produknya adalah mobil dan motor. Kalau Anda tahu Honda, ya ada motor, ada mobil. Terus ini perusahaan Intel, produknya adalah komputer. Perusahaan Boeing, produknya adalah pesawat terbang. Perusahaan Nike, di sini sepatu dan pakaian olahraga. Coca-Cola ada minuman, Sony ada barang elektronik. Selanjutnya perusahaan dagang. Perusahaan dagang di sini ada Carrefour, ya dia menjual barang kebutuhan sehari-hari, ada Kit Station, mainan, ada Electronic City, barang-barang elektronik, ada Lands End, pakaian, ada Amazon.com. Di sini ada buku, CD dan produk-produk lainnya melalui internet. Perusahaan jasa, di sini ada Disney, ya, produknya hiburan, ada Garuda Indonesia, ini pesawat ya, transportasi. Terus Marriott Hotel, dia bergerak di bidang jasa perhotelan, ada Citibank, keuangan dan perbankan, ada Telkomsel, yaitu jasa telekomunikasi. Ini hanya contoh-contoh aja, contoh-contoh perusahaan di bidang jasa. Jenis-jenis organisasi perusahaan. Di sini yang pertama perusahaan perseorangan, yang kedua persekutuan, yang ketiga perusahaan korporasi atau perseroan terbatas atau yang sering kita sebut dengan PT. Apa itu perusahaan perorangan? Perusahaan perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan. Nah, di sini dicontohkan ya, ada toko Ani. Keunggulannya kemudahan pengaturan, biaya pengelolaan yang rendah. Jadi kalau perusahaan perorangan kayak kita membuka suatu usaha ya, tidak memerlukan biaya yang tinggi, kita bisa memulai dari nol, biaya pengelolaannya rendah. Kemudahan pengaturan karena ini milik kita pribadi, tidak melibatkan orang lain. Ya, jadi dalam pengaturannya memang mudah, terserah kita mau diapain. Kelemahannya sumber daya keuangan yang terbatas. Kenapa? Karena ini modalnya ya dari kita sendiri. Ya. Kalau modal kita kecil ya hanya bisa bergerak di seputaran ini aja. Syukur-syukur kalau modal kita besar ya bisa melebarkan usaha ini, perusahaan ini sampai ke level yang lebih besar. Kewajiban yang tidak terbatas. Karena ini milik kita sendiri, jadi maju atau tidaknya perusahaan ya tergantung kita sendiri. Kalau kita rajin ya bisa mengelola perusahaan dengan baik, maka di sini perusahaan bisa akan lebih cepat berkembang. Perusahaan persekutuan ya dimiliki oleh 2 orang atau lebih individu. Nah, di sini ada 2 pemilik, dicontohkan ada toko Ani dan toko Tini. Keunggulan, sumber daya keuangan lebih besar jika dibandingkan dengan perusahaan perorangan. Karena ini ditanggung oleh 2 orang. Tambahan keahlian manajemen ya.
karena di sini ada lebih dari satu orang, maka perusahaan ini dikelola oleh dua pemikir, ya, yang satu si A, yang satu si B. Kelemahan kewajiban yang tidak terbatas. Nah, ini masih sama, karena ini istilahnya hanya melibatkan sedikit orang, hanya 2 orang, maka kewajiban yang tidak terbatas, karena ini bisa dibilang dikelola sendiri perusahaannya. Yang ketiga, perusahaan korporasi dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Ketika kita membuat satu perusahaan berbentuk PT, maka di sini disebut dengan perusahaan korporasi. Dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai badan hukum yang terpisah. Keunggulannya, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar. Keunggulannya, kemampuan untuk mendapatkan sumber daya dalam jumlah besar melalui penerbitan saham. Kelemahannya, PT ini akan dikenai pajak, ya, pengenaan pajak ganda di sini. Dan pajaknya itu nominalnya tidak kecil. Kalau PT itu pajaknya bisa dibilang besar karena ini perusahaan berskala besar. Next. Strategi bisnis. Strategi bisnis adalah serangkaian rencana dan tindakan terintegrasi yang didesain oleh perusahaan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan melebihi pesaingnya, sekaligus untuk memaksimalkan laba. Jadi dalam mengelola bisnis perusahaan, kita itu mempunyai strategi bisnis. Ya, terdiri atas strategi biaya rendah dan strategi diferensiasi. Strategi biaya rendah. Berdasarkan strategi biaya rendah, suatu perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa dengan kualitas yang diterima konsumen pada biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan para pesaingnya. Jadi, biaya rendah ini bukan merupakan kekurangan, tapi merupakan strategi. Kenapa? Karena kita memberikan harga yang lebih rendah kepada konsumen. Nah, di sini dicontohkan ada Lion Air, ada air mineral feed, ya. Kalau Lion Air ini perusahaan di bidang jasa penerbangan. Kalau dibandingkan dengan Garuda, dia lebih murah, ya. Makanya dia bisa menyentuh segmen-segmen konsumen yang mencari harga penerbangan yang lebih murah. Air mineral feed ini juga kalau dibandingkan dengan Aqua, ya, dia lebih murah. Makanya dia bisa menyentuh segmen-segmen para konsumen yang mencari air mineral dengan harga yang lebih murah. Ini merupakan strategi biaya rendah. Next, strategi diferensiasi. Berdasarkan strategi diferensiasi, sebuah perusahaan mendesain dan menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik sedemikian rupa sehingga konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang umum. Ya, ini strategi menjual produk dengan harga yang lebih mahal karena dia menjual kualitas, ya. Di sini menghasilkan produk atau jasa yang memiliki kekhususan atau karakteristik yang unik, maka dia layak dibayar lebih mahal. Contohnya di sini ada Designer Bayan dan Electrolux. Ini adalah merek-merek alat-alat rumah tangga yang terkenal lebih mahal dia harganya, ya. Rantai nilai sebuah perusahaan. Rantai nilai adalah cara yang dilakukan perusahaan untuk memberi nilai tambah bagi pelanggannya melalui pemrosesan input menjadi produk atau jasa, ya. Bisa dibilang ini supply chain. Supply chain itu rantai dari input, proses menjadi output. Nah, outputnya ini berupa produk atau jasa, ya. Nah, ini ilustrasinya dari input masuk ke proses bisnis, lalu masuk ke produk atau jasa yang ditawarkan ke konsumen atau pelanggan. Yang kita pelajari yang mana? Ya nanti semua, ya, semua kita pelajari. Input itu apa, ya, di suatu perusahaan, proses bisnisnya seperti apa, menghasilkan produk atau jasa seperti apa, lalu sampai ke pelanggan ini seperti apa. Ya, ini semuanya dipelajari di sistem informasi. Pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas. Entitas itu kumpulan, ya.
yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan. Nah, ini siapa-siapa? Ini siapa aja yang berkepentingan? Yang pertama, pihak internal, ya. Pemilik bisa, manajer bisa, karyawan bisa. Mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini ada pihak internal, ada pihak eksternal. Kalau pihak internal bisa pemilik, manajer, karyawan. Pihak eksternal bisa pelanggan, kreditor, atau pemerintah. Di sini, pihak eksternal menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dari sini bisa didapatkan menilai kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Yang ketiga, mendesain sistem informasi akuntansi untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang berkepentingan. Sistem informasi akuntansi atau SIA. Nah, ini Anda dapat nanti mata kuliahnya. Ya, di sini terbentuk suatu sistem informasi akuntansi. Di sini mencatat data ekonomi berkaitan dengan aktivitas dan peristiwa bisnis. Jadi sistem ini digunakan untuk mencatat proses bisnis, termasuk keuangannya, karena di sini adalah sistem informasi akuntansi. Pihak yang berkepentingan ada pihak internal, ada pihak eksternal. Di sini ada pemilik, ada manajer, ada karyawan. Pihak eksternal ada pelanggan, ada kreditor, ada pemerintah. Poin kelima, menyusun laporan keuangan untuk pihak yang berkepentingan. Nah, laporan keuangan ini disusun menggunakan SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. Di mata kuliah ini, dasar akuntansi akan kita singgung sedikit nanti apa itu SIA. Sistem informasi akuntansi, sistem yang digunakan untuk mengolah laporan keuangan, khususnya laporan keuangan perusahaan, ya, dari neraca, saldo, rugi laba, laporan keuangan, dan lain-lain. Etika bisnis, prinsip moral yang menjadi dasar bagi perilaku yang etis. Di sini yang pertama, hindari pelanggaran etika yang kecil. Ya, dalam berbisnis itu ada etikanya. Nah, ilmunya yang mempelajari itu adalah ilmu etika bisnis. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Jadi kalau kita berbisnis itu yang pertama hindari pelanggaran etika yang kecil. Yang kedua, pusatkan perhatian pada reputasi jangka panjang. Yang ketiga, bersiaplah menghadapi konsekuensi yang kurang baik bagi diri Anda bila berpegang pada perilaku etis. Akuntansi, profesi akuntansi atau disebut dengan akuntan. Di sini akuntan yang bekerja pada perusahaan bisnis atau organisasi nirlaba disebut sebagai akuntan swasta. Sedangkan akuntan dan stafnya yang memberikan jasa akuntansi berdasarkan honor disebut sebagai akuntan publik. Nah, ini tidak untuk mahasiswa sistem informasi sebenarnya. Ini dikhususkan untuk para mahasiswa di jurusan manajemen. Di manajemen itu ada dua, manajemen ekonomi manajemen dan akuntansi. Nah, ini profesi akuntan ini dikhususkan untuk para lulusan anak-anak akuntansi. Ya, dia bisa sebagai akuntan swasta atau bisa sebagai akuntan publik. Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang pertama, konsep entitas usaha. Konsep ini mengharuskan agar aktivitas usaha dicatat secara terpisah dari aktivitas pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi di prinsip akuntansi ini dipisah antara entitas usaha milik perusahaan dan milik pribadi atau pihak-pihak yang berkepentingan. Ini harus dipisah. Ya. Konsep biaya adalah dasar untuk mencatat harga pertukaran atau biaya akuisisi dalam catatan akuntansi. Nah, ini konsep biaya ini harus semuanya tercatat. Ya. Keluar masuknya uang agar di sini terlihat jelas rugi labanya. Konsep objektivitas. Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif. Objektif itu apa sih? Objektif itu berdasarkan data. Jadi tidak berdasarkan pendapat. Kalau berdasarkan pendapat subjektif namanya. Nah, ini objektif. Datanya harus jelas.
Konsep ini mengharuskan agar catatan dan laporan akuntansi didasarkan pada bukti yang objektif, yang jelas. Ya. Yang keempat, konsep unit pengukuran. Konsep ini mengharuskan data ekonomi dicatat dalam satuan mata uang tertentu. Kalau di sini tentunya rupiah. Ya, jadi dalam pembuatan laporan keuangan kita mencantumkan nilai mata uang ini dalam rupiah atau dalam dolar. Terima kasih. Ya, kiranya segitu dulu kuliah pertemuan pertama. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan Anda komen di bawah. Sekian dulu kuliah dari saya. Kuliah saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.